Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. And they see the sword in my hand. Jika kita membuka jendela informasi, kita akan melihat langit Timur Tengah yang memerah. Bukan karena senja, melainkan karena api peperangan. AS, Israel, Iran, serta Lebanon yang diserang Israel terjebak dalam pusaran konflik yang seolah tanpa jalan keluar. Rudal-rudal balistik yang berterbangan di langit, sementara ribuan nyawa tak berdosa menjadi taruhannya. Namun, di balik hiruk-pikuk mesin perang dan konspirasi tingkat tinggi para pemimpin dunia, ada sebuah fenomena yang jauh lebih sunyi namun menggetarkan. Sebuah perubahan yang perlahan-lahan mulai menyita perhatian ribuan pasang mata. Ini bukan soal strategi militer, melainkan soal janji yang mulai bersemi di tubuh seorang hamba. Selama bertahun-tahun, nama Muhammad Qasim bin Abdul Karim telah menjadi perbincangan. Ia bukan seorang penguasa, bukan pula ahli politik. Ia hanyalah seorang pria yang dengan rendah hati menyampaikan rangkaian mimpi yang ia alami sejak puluhan tahun silam. Adalah mimpi yang ia yakini sebagai pesan langsung dari Allah dan Rasul-Nya untuk umat Islam di akhir zaman. Dalam mimpinya, Muhammad Qasim seringkali melihat kegelapan yang menyelimuti dunia, namun diakhiri dengan pancaran nur Allah yang menghancurkan segala bentuk kejoliman. Selama ini, banyak yang bertanya, mana buktinya? Mana tanda nyatanya? Hari ini, jawaban itu mulai tampak, bukan di atas peta peperangan, melainkan pada perubahan fisik yang ia alami secara pribadi. Inilah yang ia sebut sebagai rahmat pertolongan Allah, sebuah tanda penting yang menumbuhkan harapan di tengah kegersangan iman kita. Perhatikanlah fakta ini. Secara medis dan logika manusia, pertumbuhan kembali rambut pada area kebotakan permanen tanpa bantuan teknologi bedah adalah sesuatu yang langka, bahkan mustahil bagi sebagian orang. Namun pada diri Muhammad Qasim, rambut itu mulai tumbuh, perlahan, helai demi helai, menutupi bagian yang dulu kosong. Foto-foto perbandingannya telah tersebar. Bagi mereka yang melihat dengan kacamata medis, mungkin ini hanya fenomena biologis, tapi bagi mereka yang melihat dengan kacamata iman, ini adalah simbolisme yang dahsyat. Ini adalah pesan visual dari Allah bahwa, jika aku sanggup menghidupkan kembali sel-sel yang mati di tubuh seorang manusia, maka aku pun sanggup membangkitkan kejayaan Islam dari tengah abu peperangan. Inilah tanda bahwa janji-janji dalam mimpinya bukan sekedar bunga tidur, melainkan realitas yang sedang mengantri untuk terjadi. Kini, kita berdiri di ambang pintu sejarah. Serangan Israel ke Lebanon, ketegangan nuklir, dan kehancuran ekonomi dunia hanyalah latar belakang dari sebuah rencana besar Allah. Muhammad Qasim telah menyampaikan pesannya, pesan dari Allah tentang menjauhi syirik dan tentang menjemput pertolongan Allah melalui kesucian tauhid. Tanda fisik itu kini ada di depan mata kita. Ini bukan untuk memuja sosoknya, melainkan untuk merenungkan kebesaran Allah yang sedang bekerja. Kita yang hidup di penghujung zaman ini, janganlah hanya terpaku pada layar televisi yang hanya menampilkan kehancuran. Lihatlah tanda-tanda rahmat yang sedang tumbuh. Sudah saatnya kita berhenti hanya mencintai Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata dan mulai membuktikannya dengan tindakan. Sebelum kegelapan benar-benar mencapai puncaknya, cahaya itu sudah mulai tampak. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah siap menjadi bagian dari kebangkitan itu? Semoga kabar ini menjadi bahan pertimbangan bagi setiap jiwa yang mencari kebenaran. Pertolongan Allah itu nyata dan ia sudah sangat dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.